Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah di alamatil imani wal islam. Hamdas syakirin, hamdaz zakirin, hamdan naimin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam program Kata Ustadz, yang mana di hari ini kita sudah memperoleh 3/4 dari puasa kita. Mudah-mudahan puasa yang telah kita tunaikan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang setimpal. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini saya akan melanjutkan episode yang lalu, yang mana episode yang lalu saya telah membahas tentang zakat, yaitu bentuk dan ukuran zakat. Kemudian yang kedua yang telah saya sampaikan yaitu golongan-golongan orang yang wajib menerima zakat. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menekankan tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Ketika kita puasa, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yang mana ketika kita membayar zakat fitrah itu di sana ada beberapa ketentuan waktu. Yang pertama yaitu waktu mubah, waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Lah, waktu mubah ini dimulai dari awal dari bulan suci Ramadan sampai akhir dari bulan suci Ramadan. Itu waktu yang diperbolehkan, mubah. Atau dalam bahasa fikihnya dinamakan waktu tamyiz. Waktu tamyiz yaitu waktu yang dimulai dari awal bulan suci Ramadan hingga akhir daripada bulan suci Ramadan. Ini ada kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama As'ad bin Khuzaimah. As'ad bin Khuzaimah ini pada awal Ramadan setelah dia sahur, lalu dia mendengar adzan sholat subuh, lalu dia di rumah itu mengambil beras, lalu dibawa ke masjid. Ketika dia mengikuti sholat subuh selesai, dia menunggu Nabi selesai, karena pada waktu yang imami Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai sholat, lalu dia menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, apa kata Nabi? Ya As'ad bin Khuzaimah, apa yang kamu bawa? Maka As'ad menjawab, yang saya bawa ini adalah saya membawa
sebuah bungkusan ya Nabi untuk membayar zakat fitrah puasaku di tahun ini. Maka Nabi Muhammad memanggil Ali bin Abi Thalib, Ali, kesini. Ini Asad bin Khuzaimah membayar zakat, kamu terima. Lalu datanglah Ali bin Abi Thalib, lalu berkata Ali bin Abi Thalib, apakah boleh Nabi sekarang As'ad bin Khuzaimah membayar zakat? Maka Nabi tidak menjawab, tapi dengan dianggukkan, mengangguk-angguk. Ini berarti zakat itu boleh dibayar di awal bulan suci Ramadan. Ini waktu yang mubah, yang diperbolehkan. Ada juga kisah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya nomor 1511. Dikisahkan bahwa Ibnu Abdullah ini membayar zakat. Bukhari tahu ketika itu Ibnu Abdullah membayar zakat itu waktu hari raya atau waktu lebaran kurang 2 hari atau kurang 3 hari. Apa kata Nabi? Mengangguk-angguk lagi. Diperbolehkan juga. Jadi hari raya kurang 2 atau 3 hari diperbolehkan membayar ya, membayar zakat. Juga ada suatu kisah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis yang bernomor 629. Ini mengisahkan Imam Malik itu bahwa Abdullah bin Umar itu membawa zakat untuk dirinya sendiri dan membayar zakat untuk istri dan anaknya yang menjadi tanggungannya. Apa kata Nabi? Dibayar, mengangguk Nabi. Berarti boleh. Dikisahkan di situ bahwa dia membayar zakat sehari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi waktu mubah atau waktu yang diperbolehkan membayar zakat fitrah pada waktu awal puasa sampai waktu menjelang atau sampai hari raya Idul Fitri. Ini waktu mubah. Waktu yang kedua yaitu waktu sunnah. Waktu yang disunahkan. Waktu yang disunahkan di sini yaitu waktu membayar zakat fitrah itu ketika setelah sholat subuh atau ketika fajar keluar, itu kita disunahkan untuk bayar zakat fitrah. Ini waktu yang disunahkan. Makanya di sana Ibnu Abbas dalam satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhuratan lis-shaimi wa ma'kulan lil masakin faman addaha qabla sholati faya zakatun magbulatun faman addaha ba'da sholati faya sedekatun min sedekot. Yang artinya Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW mewajibkan membayar zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Wa tu'matun lil masakini, dan untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Wa man addaha qabla sholati faya zakatun makbulatun. Barang siapa yang membayar zakat sebelum sholat Idul Fitri, maka merupakan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faman addaha ba'da sholati, dan barang siapa yang membayar zakat setelah sholat, faya sodakotun min sodakot, tergolong sodako.
Maka dari itu di sini ada waktu sunnah yang disunahkan, ya, yang disunahkan yaitu ketika setelah sholat subuh sampai sholat hari raya Idul Fitri. Ini. Kemudian ada waktu yang ketiga, waktu yang dimustakmalkan, yang bagus sekali, yang dipakai. Tuh. Permulaan namanya kalau dalam ilmu fikih itu ulama-ulama yang mewajibkan awal waktu bayar zakat, permulaan bayar zakat, yaitu setelah matahari terbenam. Jadi setelah matahari terbenam itu awal mula yang diwajibkan. Kenapa? Karena setelah matahari terbenam, orang Islam sudah merayakan hari Idul Fitri, termasuk orang-orang miskin harus juga berbahagia. Di situ kita diwajibkan awal mula kita bayar zakat, maka pahalanya sangat besar sekali. Itu ya. Ya baiklah, sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam 3 waktu ini kebanyakan ulama itu memberi waktu yang paling bagus juga membayarnya itu, yaitu waktu jawaz tadi, yaitu waktu mubah, dibayarkan awal dari Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan, yaitu menjelang hari raya Idul Fitri. Jelas sahabat-sahabatku semuanya, mari kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Silakan untuk menunaikan zakat fitrah sedini mungkin supaya kita tidak lupa. Dan zakat fitrah itu untuk apa? Menyempurnakan puasa kita, untuk mensucikan jiwa kita, dan yang terpenting adalah untuk supaya orang-orang miskin berbahagia juga. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa ada guna dan manfaatnya bagi sahabat-sahabatku yang berbahagia. Di akhir dari perjumpaan kita, barangkali ada pertanyaan dari sahabat teman, silakan. Dari Erlangga Satria Agung, apakah boleh orang yang membayar zakat fitrah ini dibayar dengan memakai uang, bukan memakai beras? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Ini banyak muncul di masyarakat, banyak muncul di tempat-tempat ibadah. Apakah boleh kita membayar zakat fitrah itu tidak memakai makanan pokok dari daerah kita? Soalnya bayar zakat itu kan makanan pokok di tempat kita. Kalau makan pokok di tempat kita itu gandum, ya kita bayar zakat memakai gandum. Kalau makan pokok di tempat kita itu memakai beras, ya kita zakat memakai beras. Kalau makanan pokok kita di daerah itu berupa jagung, ya kita zakat dengan memakai jagung. Tapi ini ada tidak memakai beras, tidak memakai gandum, tidak memakai jagung, tapi kita bayar zakat memakai uang. Boleh apa tidak? Sebagian ulama ada yang memperbolehkan. Ini ada madhab Imam Syafi'i yang memperbolehkan. Jadi tidak memakai beras, tidak memakai jagung, tidak memakai gandum, dan tidak memakai makanan dari bentuk setempat, tapi memakai uang. Diperbolehkan. Bahkan kebanyakan ulama justru ini diutamakan, membayar dengan memakai uang, tapi dengan memakai harga dari beras itu. Umpamanya kalau beras itu harganya 1 kilo 20 kilo, ya kita membayar dengan uang sebesar 50.000, ya 2,5 kilo. Kalau memang kita ragu-ragu kurang, ya dibayar 3 kilo 60.000 dengan harga beras seharga 1 kilonya 20.000 tadi. Kenapa? Karena kebanyakan ulama diutamakannya karena orang-orang fakir miskin kebutuhannya itu kemaslahatannya adalah uang. Mungkin uang bisa nanti dibelikan pakaian, dibelikan makanan. Nah itu makanya ulama itu berpendapat, kebanyakan ulama lebih utama membayar dengan uang. Demikianlah yang bisa saya jawab dari pertanyaan sahabat semuanya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah,
yang berupa jasmani dan rohani, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menuntaskan puasa kita sebulan penuh. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.